Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara. Dan materi saya ini, saya akan mengulas tentang seminar-seminar yang selama ini dilakukan oleh seorang rabi Yahudi yang bernama Tovia Singer. Seperti saudara ketahui bahwa selama beberapa waktu ini tanah Papua yang merupakan ladang yang sangat subur bagi pekerjaan Tuhan, ada beberapa orang yang sudah memanggil nama Yahweh. Akhirnya mereka meninggalkan Yeshua HaMashiach karena ada seorang rabi Yahudi yang bernama Tovia Singer. Dia menyampaikan sesuatu yang cukup mengejutkan bagi dunia iman Nasrani. Dia mengatakan bahwa Yeshua itu tidak pernah dinubuatkan oleh Yesaya. Sekali lagi, kelahiran Yeshua tidak pernah dinubuatkan oleh kitab Yesaya. Lalu dia mengulas kitab Yesaya secara akurat. Tentu saja kita sebagai orang-orang goyim mendengar orang Yahudi yang memberikan penerangan dengan bahasa ibu, yaitu bahasa induk, kitab suci, yaitu bahasa Ibrani, pasti orang-orang goyim yang baru saja belajar bahasa Ibrani akan ketatalan dan tidak bisa menjawab. Nah, pada malam hari ini saya akan memberikan hak jawab atas iman saya, sehingga kita tidak dikaburkan dengan iman yang salah. Seperti kita ketahui bahwa melalui pengajaran ini pula, jemaat kita sudah ada 6 orang yang meninggalkan kehilat dan dia tidak lagi mau beribadah di sini karena menganggap bahwa Yeshua itu tidak pernah dinubuatkan dan Yeshua itu bukan juru selamat. Nah, oleh karena itu saudara yang terkasih, saya akan menyampaikan materi ini sesuai dengan apa yang dia khotbahkan. Saya memberi satu judul, yaitu benarkah Yeshua itu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya? Benarkah yang disebut Immanuel itu adalah Yeshua HaMashiach, Sang Juru Selamat kita? Saudara yang terkasih, Rabi Tovia Singer ini, dia adalah orang Yahudi asli yang memiliki pemahaman bahasa Ibrani yang sangat baik karena memang itu bahasanya dia. Dan dia memberikan sebuah penerangan yang mengatakan bahwa Matius itu telah membuat sebuah kesalahan besar. Dan kalau kita lihat di sini, Rabi Tovia Singer, ya, saya mulai dari awal. Ini adalah saat dia datang ke tanah Papua. Dia disambut oleh orang-orang Indonesia, khususnya dari kaum Mesianik. Ya, di sini tertulis selamat datang Rabi Tovia Singer dari Yerusalem ke tanah Papua, bumi cenderawasih. Dan banyak sekali orang-orang Nasrani Mesianik, saudara-saudara,
yang tadinya adalah orang-orang Kristen biasa, kemudian percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, melalui pengajaran dari Tovia Singer ini, akhirnya mereka meninggalkan Yeshua dan tidak lagi mau menyembah Yeshua. Mereka membentuk satu komunitas. Komunitas itu mereka menamakan diri Yudaisme atau Judaism. Dan Rabbi Tovia Singer ini, saudara-saudara, dia membuat sebuah buku, bahkan CD, terbit 2 edisi. Ini volume kedua. Volume pertama juga sama bentuknya seperti ini. Kitab Matius yang dirobek dan ada petir di tengahnya. Nah, inilah yang menggoncangkan banyak anak-anak Tuhan sehingga dia meninggalkan Yeshua. Saya tunjukkan bukunya, ini volume 1. Dan saya akan membahas tentang buku ini yang diberi judul Let's Get Biblical. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan tetap eksis menyembah Yeshua HaMashiach yang adalah pribadi Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Saya akan terangkan ini perlahan-lahan kepada saudara, dan saya berharap saudara bisa memahaminya. Nanti saya minta tolong untuk saudara Jimson bisa membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tadi mic-nya di mana? Ya, kita akan mulai, saudara. Dia katakan bahwa Yeshua tidak pernah dinubuatkan dalam kitab Tanakh. Tanakh ini adalah kitab perjanjian lama. Tanakh ini singkatan dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim dari kitab perjanjian lama. Jadi dia katakan bahwa Yeshua itu tidak pernah dinubuatkan. Semua prasangka nubuat yang dipercaya oleh kekristenan semuanya tidak sesuai dengan konteks kitab suci berbahasa Ibrani. Sehingga kalau kita mendengar pembahasan beliau, apalagi kita orang Goyim yang tidak mengerti bahasa Ibrani, pasti kita akan KO, menyerah. Dan konsekuensi dari menyerah tersebut harus meninggalkan imannya dan tidak lagi menyebut Yeshua sebagai Tuhan. Tetapi Yeshua tidak lain hanyalah manusia biasa yang tidak ada kompetensinya sama sekali dalam soal penyelamatan jiwa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dia mengatakan bahwa Yesaya pasal 7 ayat 14 tidak pernah menubuatkan kelahiran dari perawan dan tidak ada hubungan apapun dengan Yeshua karena urusannya terkait krisis di kerajaan Yehuda sekitar 700 tahun sebelum Yeshua lahir. Jadi beliau mengatakan bahwa nubuatan yang tertulis di dalam kitab Yesaya 7 ayat 14 itu bukan mengarah kepada Yeshua, tidak sama sekali. Dia bahkan mengatakan bahwa Injil yang pertama Matius itu salah mengutip Yesaya 7 ayat 14 dengan menulis, khususnya di Matityahu atau Matius 1 ayat 23 yang berkata, lihatlah seorang perawan. Di kitab LAI itu ditulis anak dara, akan mengandung dan melahirkan seorang putra,
dan mereka akan menyebutnya Immanuel. Menurut Rabbi Tovia Singer, kata perawan itu tidak pernah ada di dalam teks asli Yesaya pasal 7 ayat 14. Karena di kitab Yesaya 7 ayat 14 itu tidak ditulis dengan kata betulah. Kalau betulah itu betul, artinya perawan. Tetapi tulisan yang ada di dalam kitab Yesaya 7 ayat 14 itu ditulis dengan kata Ha'alma. Ha'alma itu tidak bisa diterjemahkan perawan, tetapi diterjemahkan perempuan muda. Oleh karena itu, dia mengatakan lebih lanjut, apa yang mendorong penulis kitab Matius mengubah kata-kata asli Yesaya? Ia ingin membuktikan bahwa Yesaya menubuatkan Yesua yang dikandung secara ajaib, dan karenanya secara harafiah ia adalah anak Elohim. Nah, ini sekali lagi tulisan Rabbi Tovia Singer di bukunya yang berjudul Let's Get Biblical volume 1 di halaman 38 sampai 39. Dia tunjukkan faktanya kepada kita, saudara-saudara, di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 tersebut. Kita akan baca Yesaya 7 ayat 14. Tolong mic bisa dihidupkan. Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Lihatlah, perawan itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan dia akan memanggil namanya Immanuel. Ya, saudara perhatikan kata perawan itu. Menurut Rabbi Tovia Singer, kata Ha'alma itu tidak bisa diterjemahkan perawan, tetapi harus diterjemahkan perempuan muda. Nah, lalu bagaimana kita memberikan jawaban untuk hal ini? Tentu saja, sekali lagi saya mengatakan, bagi kita orang Goyim, non-Yahudi, yang masih dalam tahap belajar bahasa Ibrani, pasti kita akan ketatalan. Kita akan sulit untuk memberikan pertanggungjawaban atas iman kita, apalagi yang berbicara adalah orang Yahudi asli, yang memiliki pemahaman bahasa Ibrani dengan baik. Apabila kita menemukan kasus seperti ini, saudara, jangan kita terburu-buru mengatakan, oh iya kalau begitu berarti saya salah. Jadi karena saya salah, ya sudah saya tinggalkan Yesua. Oh tidak bisa cara begitu, saudara. Tetapi kita harus pelajari terlebih dahulu. Betulkah yang disampaikan oleh Rabbi Tovia Singer ini? Tentu saja hal ini tidak serta-merta kita mengatakan, oh ya sudah kita memang salah. Tidak bisa, kita harus bergumul di dalam doa dan mempelajari. Nah, saya memiliki tips untuk saudara, siapapun kita ketika berhadapan dengan seorang penyerang iman kita dan mereka mengambil ayat sepotong, jangan langsung kita terima begitu saja, tetapi kita harus lihat konteks dari cerita tersebut menuju kemana. Sama seperti pengagung Yahweh yang sering diserang oleh orang-orang Kristen yang anti dengan nama Yahweh. Mereka mengatakan bahwa kalau Anda menyebut Yahweh,
itu salah karena pemilik nama itu tidak pernah menyebut namanya. Dia sebut di dalam kitab Keluaran atau Shemot yang mengatakan bahwa saat Musa bertanya, kalau nanti orang Israel bertanya siapa namamu, katakanlah Ehyeh Asher Ehyeh, aku adalah aku. Tuh kan, nggak ada nyebut nama kan? Karena kita melihat satu ayat saja, maka yang terjadi kita manggut-manggut dan berkata, oh ya benar ya, saat ditanya Musa, Tuhan berkata, aku adalah aku. Tetapi kalau kita orang yang jeli, maka kita akan menyuruh orang tersebut membaca ayat berikutnya. Di ayat berikutnya dikatakan bahwa namanya adalah Yahweh, sebutannya turun-temurun sampai selama-lamanya. Jelas di situ ada nama Yahweh. Belum lagi orang Yahudi mengatakan bahwa Yahweh itu tidak boleh disebut. Oleh karena itu mereka menyebutnya dengan Adonai. Menyebut nama Yahweh itu salah. Saya katakan, kata siapa yang salah? Kitab suci mengatakan di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-8 dikatakan, Hodulah Yahweh kir ubismo. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggilah namanya. Kalau dikatakan panggilah namanya, berarti si pemilik nama juga meminta namanya dipanggil. Ada begitu banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk memanggil nama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada malam hari ini saya akan fokus saja tentang apa yang disampaikan oleh Rabbi Tovia Singer. Nah, untuk kita bisa memahami apa yang dia sampaikan, kita harus membaca secara lengkap cerita tersebut sehingga kita bisa paham. Untuk itu, mari saya ajak untuk kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai ayat 14 secara utuh. Silahkan dibaca. Dan terjadilah pada zaman Ahaz, anak Yotam, anak Usia, Raja Yehuda, bahwa Resin, Raja Aram, dan Pekah, anak Remalia, Raja Israel, pergi ke Yerusalem untuk berperang melawannya, tetapi tidak mampu berperang melawannya. Dan isi rumah Daud telah diberitahu dengan mengatakan, Aram telah bersekutu dengan Efraim, maka hatinya terguncang, juga hati rakyatnya, seperti pohon-pohon di hutan yang bergoyang karena angin. Dan Yahweh berfirman kepada Yesaya, pergilah sekarang untuk menemui Ahaz, kamu dan Sear-Yashub anakmu, ke ujung saluran kolam atas di jalan raya padang tukang penatu. Dan katakan kepadanya, waspadalah dan tenanglah, dan jangan takut ataupun berkecil hati karena 2 puntung kayu api yang berasap itu, karena panasnya amarah Resin dan Aram dan anak Remalia. Sebab Aram, Efraim dan anak Remalia telah merancang yang jahat melawanmu dengan mengatakan, marilah kita pergi melawan Yehuda dan membuatnya sakit hati, dan biarlah kita memecahkan mereka untuk kita dan mengangkat seorang raja untuk memerintah di tengah-tengahnya, yaitu anak dari Tabeel. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, dia tidak akan bangkit dan tidak akan terjadi, sebab ibu kota Aram adalah Damsyik,
dan pemimpin Damsyik adalah Resin. Dan dalam jangka 65 tahun, Efraim akan dihancurkan sebagai suatu umat. Dan ibu kota Efraim adalah Samaria. Dan pemimpin Samaria adalah anak Remalia. Jika kamu tidak mau mempercayainya, pasti kamu tidak akan dikukuhkan. Dan Yahweh berfirman lagi kepada Ahaz dengan mengatakan, mintalah tanda dari Yahweh Elohimu, buatlah permohonan yang dalam, atau buatlah yang tinggi di atas. Namun Ahaz berkata, aku tidak akan meminta, juga tidak akan menguji Yahweh. Dan dia berkata, dengarlah sekarang, hai keluarga Daud, apakah belum cukup bagimu untuk melelahkan manusia, sehingga kamu akan melelahkan Elohimku juga? Ayat 14, sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Lihatlah, perawan itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan dia akan memanggil namanya Immanuel. Iya, sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu yang terkasih, apabila kita melihat cerita ini secara utuh, dari ayat 1 sampai ayat 14, maka kita langsung mengetahui tentang peristiwa yang sebenarnya. Peristiwanya adalah dua kerajaan antara kerajaan utara dan selatan. Ini sama-sama Israel, saudara. Kerajaan utara, ya, ini Efraim mewakili 10 suku di utara. Sementara Raja Ahaz ini mewakili 2 suku di selatan. Jadi ceritanya kerajaan ini, kerajaan selatan yang diwakili oleh Ahaz ini, dia akan diserang oleh 10 ya suku ini yang mewakili 10 suku. Nah, oleh karena itu, jika kita melihat di sini, maka bukankah ini suatu tanda yang terjadi saat itu? Bukan 700 tahun kemudian di mana mereka semua sudah mati. Ini kata Rabbi Tovia Singer. Kalau membuat satu tanda, ya jelas bukan tanda yang panjang. Tidak. Tetapi tandanya ya pada waktu peperangan saat itu. Nah, saudara yang terkasih, jika kita konsentrasi di sini, maka saudara tidak akan bisa menjawab, dan akhirnya saudara akan menyangkali Yesua dan menganggap Matius itu ngawur. Kalau memang terjadinya satu pertempuran antara kerajaan utara dan kerajaan selatan, dan Tuhan memberikan tanda, ya tandanya bukan 700 tahun kemudian, lama sekali. Tandanya ya pada waktu sedang ada peperangan. Sampai batas ini, saya katakan apa yang disampaikan oleh Tovia Singer itu betul. Tetapi saudara, apabila kita membaca nubuatan ini, sebetulnya nubuatan ini baru separuh saja, ya, dari nubuatan yang lengkap yang Bapak Yahweh nubuatkan. Jadi ada kelanjutannya. Ketika kita membaca kelanjutannya, maka kita akan jelas bahwa ternyata Tuhan itu menubuatkan melalui Yesaya, itu ada 2 nubuatan jangka pendek dan nubuatan jangka panjang. Nah, sekarang untuk kita bisa lebih jelasnya, kita akan membaca kelanjutannya di dalam kitab Yesaya 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dan Yahweh berfirman kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar
dan tulislah di atasnya dengan alat tulis manusia, Maher Shalal Hasbas. Dan aku mengambil para saksi yang setia untuk mencatat bagi diriku, yaitu Imam Uria dan Sakaria anak Yeberekia. Dan aku menghampiri seorang nabiah, dan dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian Yahweh berfirman kepadaku, panggilah namanya Maher Shalal Hasbas. Sebab sebelum anak itu tahu menangis, ayahku dan ibuku, kekayaan Damsyik dan harta rampasan Samaria akan dibawa ke hadapan Raja Asyur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat di ayat ini, maka sangat jelas sekali bahwa Yesaya pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat akan terlihat bahwa ini adalah nubuatan jangka pendek. Jadi kelihatan sekali bahwa nubuatan jangka pendek itu berbicara khusus kepada Raja Ahaz. Sedangkan nubuatan jangka panjang itu berbicara kepada keluarga Daud. Nah, di sini akan sangat jelas sekali, saudara. Sekali lagi bahwa nubuatan jangka pendek, yaitu sebelum anak Yesaya, jadi Yesaya itu punya istri, istrinya itu punya anak, sebelum anak itu menyebut bapa dan ibu, maka akan terjadi bahwa Raja Asyur dan Samaria itu jatuh. Dan itu nubuatan tergenapi, saudara. Ini nubuatan jangka pendek. Sekarang pertanyaannya sampai di sini saudara paham? Ya. Jadi, saudara yang terkasih, nubuatan jangka pendek itu terjadi saat Yesaya berkata kepada Ahaz untuk minta tanda, tetapi rupa-rupanya Raja Ahaz ini tidak mau mencobai Tuhan, sehingga dia tidak mau minta tanda. Padahal dia sudah mendapat jaminan dari Asyur yang akan membelanya. Akhirnya apa? Tuhan sendiri yang memberi tanda kepadanya dan atau dari kaum keluarga Daud bahwa keturunannya akan menjadi raja di Israel. Nah, ini yang disebut nubuat jangka panjang. Jadi bukan saja kepada keluarga Ahaz. Kalau kita renungkan dari cerita ini, saudara, saat itu kerajaan Samaria itu berusaha untuk menjatuhkan Raja Ahaz. Dan pada waktu itu Raja Ahaz melalui Yesaya ditanya, kamu mau nggak minta tanda? Ahaz berkata, nggak usahlah. Nah, oleh karena itulah maka Tuhan sendiri yang memberikan tanda. Tandanya kali ini bukan kepada Ahaz, tetapi kaum keluarga Daud. Nah, kalau sudah berbicara kaum keluarga Daud, itu panjang terminologinya, saudara. Sama seperti saya ambil contoh. Kalau saya menubuatkan kepada Jimson misalnya, saya katakan, Jimson, kamu akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Tandanya adalah ini, jangka pendek. Itu bisa saja terjadi terhadap pribadinya saudara Jimson. Tetapi berbeda kalau saya berkata bahwa aku menubuatkan untuk keluarga Kusoi. Wah, ini sudah lain lagi, saudara. Terminologinya sudah panjang. Karena itu tidak menyangkut nama pribadi,
tapi menyangkut nama keluarga besarnya. Sampai di sini paham, saudara? Sangat simpel sebetulnya. Jadi kalau kita mendengar satu penerangan, kita hanya membaca separuh, ya kita akan berkata apa yang disampaikan Tovia Singer betul. Masa ada nubuat kok 700 tahun kemudian? Ya tidak. Tetapi ternyata ketika kita membaca di pasal yang ke-8 akan jelas di situ adanya nubuatan jangka pendek dan nubuatan jangka panjang. Nah, di pasal yang ke-7 tadi itu bicara tentang nubuatan jangka panjang, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, saat Yesaya itu berkata kepada Ahaz untuk minta tanda, Ahaz tidak mau mencobai Tuhan. Padahal dia sudah mendapatkan jaminan dari Raja Asyur yang akan membela. Nah, saudara yang terkasih, akhirnya sekali lagi Tuhan sendiri yang memberi tanda kepadanya dan kaum keluarga Daud. Nah, ini sudah lain. Kalau ini sudah bicara kaum keluarga, ini nubuatannya jadi panjang. Tidak hanya tertuju pada satu orang, tapi pada satu keluarga besar, keturunan Daud. Paham sampai di sini? Ya. Nah, saudara yang terkasih, sekarang kita melihat tanda dari Elohim. Nabi Yesaya menubuatkan Almah akan mengandung, perawan akan mempunyai anak laki-laki dan akan dinamainya Immanuel. Imanu artinya beserta kita dan El artinya Elohim. Nah, saudara yang terkasih, kata Almah ya di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 menurut Tovia Singer adalah perempuan muda, bukan perawan. Sedangkan perawan itu bahasa Ibraninya adalah betulah. Bagaimana menyanggahnya, saudara? Sementara memang tertulis di situ bukan ditulis betulah, tetapi ditulis Almah. Nah, untuk kita bisa menjawab hal ini, maka kita harus mencari referensi. Apakah betul kata Almah itu hanya tertuju pada perempuan muda saja, atau perawan juga bisa disebut dengan Almah? Nah, untuk itu saudara-saudara, saya akan ajak untuk kita membaca di dalam kitab Beresit pasal 24 ayat 43. Sebelum kita membaca, saya ingin bertanya kepada saudara, penerangan saya ini kecepatan atau tidak? Tidak, bagus, saudara bisa menangkap semua ya. Oke, sekarang kita baca Beresit atau kitab Kejadian pasal 24 ayat 43. Lihatlah, aku berdiri di dekat mata air ini, dan terjadilah ada seorang gadis yang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, aku mohon berilah aku minum sedikit air dari buyungmu. Nah, kalau saudara melihat di ayat ini, di dalam teks ILT itu ditulis gadis, ya. Tetapi kalau kita membaca di dalam bahasa Inggris, itu tertulis kata virgin. Virgin itu artinya perawan. Dan kalau kita melihat konteks dari cerita ini, maka yang disebut di ILT yang dikatakan gadis itu, bukan gadis yang sudah bersuami atau pernah bersuami. Gadis yang disebut dalam cerita itu adalah gadis yang belum
mengenal laki-laki, alias perawan. Sampai di sini paham saudara? Jadi dengan demikian kata almah yang tertulis di kitab Beresit 24 ayat 43 merujuk kepada perawan. Ya, jadi kita harus tahu. Kemudian saudara, saya tunjukkan lagi satu ayat yang lain yang mengatakan bahwa alma itu juga bisa diterjemahkan dengan perawan. Coba kita lihat di dalam kitab Syir Hasyirim. Kitab Syir Hasyirim atau kitab Kidung Agung, pasal 1 ayat yang ketiga. Kitab Syir Hasyirim pasal 1 ayat yang ketiga. Sebab harum minyakmu baik, namamu bagaikan minyak tercurah, karena itu gadis-gadis mencintaimu. Nah, kembali di situ ditulis kata gadis-gadis. Arah pembicaraan dari ayat ini pun itu bukan bicara tentang seorang gadis yang sudah punya suami, tetapi gadis yang belum mengenal laki-laki, belum pernah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki, alias perawan. Sampai di sini paham saudara-saudara? Jadi dua ayat ini pun sudah menjelaskan bahwa kata alma itu juga bisa berarti perawan. Satu ayat lagi di dalam kitab Syir Hasyirim pasal 6 ayat yang ke-8. 60 dari mereka adalah permaisuri, dan 80 gundik, dan perawan-perawan tak terbilang banyaknya. Nah, saudara perhatikan di situ ada permaisuri, ada gundik, ada perawan. Kembali kata perawan juga ditulis dengan kata alma. Ya, di sini tertulis dengan kata wa alamot. Alamot ini diambil dari kata alma. Jadi tidaklah tepat apabila Rabbi Tovia Singer mengatakan bahwa alma itu tidak bisa diterjemahkan dengan perawan. Faktanya di ayat-ayat yang lain itu tertulis dan mengindikasikan bahwa alma itu adalah perawan. Sampai di sini paham saudara-saudara? Nah, sekarang kita akan melihat kata betulah. Mari kita lihat di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal 24 ayat 16. Dan gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, dan tidak seorang pria pun pernah menggauli dia. Dan dia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya dan naik kembali. Nah, di ayat ini kata perawan itu ditulis dengan kata betulah. Tetapi ada penerangan di belakangnya saudara. Yaitu kalau kita lihat di dalam teks bahasa Inggris dikatakan ya, and had any man not known, ya, not known and had any man. Artinya perawan ini belum mengenal laki-laki. Kalau memang betulah itu tertulis artinya hanya perawan, kenapa di sini ada keterangan belum pernah terjamah laki-laki? Harusnya kan tidak perlu. Jadi dengan demikian saudara, kata betulah dan alma itu tidak memiliki spesifikasi yang tajam pada masa itu. Berbeda dengan bahasa Ibrani pada masa sekarang, itu sudah ada pembatasan.
Seperti di dalam bahasa Indonesia, kata gadis dan perawan itu berbeda. Gadis belum tentu perawan, tapi kalau perawan bisa gadis. Maksudnya begitu, saudara. Jadi sekali lagi, penulisan kata Alma dan Betulah itu tidak memiliki spesifikasi yang tajam. Pemakaian Alma di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 memiliki makna ganda di dalam nubuatan yang mencakup jangka pendek dan jangka panjang. Nubuatan jangka pendek Yesaya adalah menjawab masalah yang dihadapi oleh Raja Ahaz dalam perang pada masa itu. Sedangkan yang bersifat jangka panjang itu menyangkut kaum keluarga Daud. Sangat jelas sekali di penerangan ini, saudara. Nah, setelah berbicara tentang Immanuel dalam nubuatan jangka panjang, Yesaya berbicara kepada Ahaz sambil menunjuk kepada anaknya sendiri yaitu Shear-Yashub dengan berkata, sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong, ya. Yesaya 7 ayat 16, dan nubuatan ini digenapi sebelum anak itu ngerti memanggil nama Bapak, Ibu, ya. Orang bisa memanggil nama Bapak, Ibu dengan jelas, itu umur berapa kira-kira? Umur 2 tahun kira-kira. Ya, maka sebelum anak itu mengerti dan memanggil nama Bapak dan Ibu, sudah terlihat bahwa kedua raja itu mati. Nubuatan jangka pendeknya tergenapi, saudara. Nah, selain Immanuel di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, Elohim juga memberi tanda seorang anak lainnya yang lahir dari istri Yesaya. Di sini kita melihat perbedaan dari kedua tanda tersebut yang disebut dengan sebutan Mahir Syahal Hasbas. Nah, Mahir Syahal Hasbas ini, ya, itu memiliki arti, saudara. Artinya adalah song-song perampasan, percepat penyingkiran. Itu sebutannya, dan itu sudah tergenapi. Karena bukti bahwa kedua raja yang akan melakukan penyerangan terhadap Ahaz ini mati, ya. Lalu nubuatan jangka panjangnya adalah Immanuel, di mana jangka panjang yaitu 700 tahun kemudian itu tergenapi bahwa dari keluarga atau kaum keluarga Daud tetap akan menjadi raja. Kali ini adalah Yeshua HaMasyiah. Dia raja di atas segala raja. Amin. Jadi tidak ada alasan kalau mengatakan bahwa Yesaya itu tidak menubuatkan tentang Yeshua. Jadi sekali lagi saudara-saudara, dari kitab Tanakh itu muncul profesi atau nubuatan. Nubuat jangka pendek atau immediate, kemudian nubuat jangka panjang pada zaman Yesua, bahkan dari kitab Tanakh juga menubuatkan tentang peristiwa akhir zaman. Pertanyaan saya, apakah saudara bisa memahami hal ini? Bisa, puji Tuhan. Nah, sekali lagi saudara, di dalam kitab nubuatan ini, ya, atau penggenapan jangka panjang, janji Tuhan itu ditujukan kepada kaum keluarga Daud secara keseluruhan yang ditandai dengan kata ganti orang kedua yaitu mu. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Elhem atau maskulin dalam bentuk jamak, sehingga melampaui masa pemerintahan Raja Ahaz.
bukan cuma berbicara tentang Raja Ahaz saja, tetapi kaum keluarga Daud, sehingga menjadi panjang nubuatannya itu. Sekali lagi, nubuatan jangka panjang itu tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 sampai 15, sementara nubuatan jangka pendek di pasal 8 ayat 1 sampai 3, pasal 7 ayat 16. Jadi sekali lagi saudara-saudara, saya tegaskan, kalau kita melihat nubuatan jangka panjang lalu kita terapkan pada jangka pendek, kita akan bingung. Makanya saya katakan bahwa nubuatan jangka pendeknya itu sudah ada, yaitu tertulis di kitab Yesaya pasal 8. Lebih lanjut saudara-saudara, Tovia Singer ini mengatakan bahwa perkataan mengandung itu dalam bentuk grammar perfect atau past tense. Ini kata Tovia Singer. Artinya waktu Yesaya mengatakan ini sudah ada yang mengandung. Nah sekarang Rabbi Tovia Singer ternyata tidak menyoroti soal nubuatan jangka panjang saja, tetapi dia menyoroti dari sisi bahasa, yaitu tentang grammar. Bagaimana kita memberikan jawaban untuk hal ini, saudara? Maka jawabannya adalah demikian. Di dalam kitab Yesaya 7 ayat 14, itu tersambung dengan Yesaya 8 ayat 3. Dan di dalam Yesaya pasal 8 ayat 3, itu bentuk grammarnya adalah imperfect, yang artinya belum selesai. Kalau perfect artinya selesai atau sempurna, sudah selesai. Berarti kedua grammar antara Yesaya 7:14 dan Yesaya 8 ayat 3 sangat tidak cocok. Jadi disinilah terlihat bahwa nubuatan jangka pendeknya itu belum selesai karena bentuknya masih imperfect. Jadi ucapan Tovia Singer yang mengatakan perfect itu sama dengan past tense itu jelas salah, karena bentuk perfectnya bahasa Ibrani itu tidak boleh disamakan dengan past tense-nya bahasa Inggris. Nah saudaraku yang terkasih, kenapa nubuatan ini memakai perfect padahal nubuatan ini masih jangka panjang? Justru disinilah luar biasanya Bapak Yahweh, yaitu nubuatannya dalam bentuk perfect, yang artinya sempurna, itu berarti pasti terjadi dan harus terjadi di masa yang akan datang, karena kata perfect itu artinya sempurna. Jadi dengan demikian, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam bentuk grammar perfect itu betul-betul tergenapi pada saat Yesua lahir. Betul-betul itu lahir dari keturunan keluarga Daud. Dan itulah juru selamat kita yang tidak bisa kita sangkali, faktanya dia mati dan bangkit kembali. Dan bukan cuman itu saja saudara, tetapi dia memberikan jaminan keselamatan yang pasti kepada kita. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, dulu sebelum saya percaya kepada Yesua, yang saat itu saya memanggilnya dengan panggilan Yesus, dia berkata di dalam kitab Yohanan pasal 14 ayat 6. Dia katakan, akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Pada saat saya membaca, memahami ayat ini,
dari pola pikir duniawi saya, maka saya mengatakan ucapan Yesua dalam Yohanan 14 ayat 6 itu adalah ucapan orang sombong. Itu yang pertama. Yang kedua, ucapan orang gila. Karena orang gila juga bisa ngomong begitu. Atau ucapan Tuhan sendiri. Dan pada waktu itu saya uji. Ketika Yesua berkata, akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Saya uji yang pertama adalah Yesua orang gila. Tetapi dalam pembacaan itu saya berpikir, kalau orang gila, masa pengikutnya banyak? Kalau orang gila, masa kepala rumah ibadat agama Yahudi yang bernama Nikodemus kok bisa ikut Yesua? Bukankah ini orang pandai? Masa orang pandai ikut orang gila? Berarti kategori Yesua gila itu gugur, tidak tepat. Sekarang saya kategorikan Yesua orang sombong. Karena orang sombong juga bisa berkata, akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tetapi orang sombong kalau mati tidak pernah bisa bangkit. Kita melihat Raja Herodes juga sombong, tetapi waktu dia mati tidak pernah bangkit. Firaun juga orang sombong, tetapi waktu mati juga tidak pernah bangkit. Jadi kalau begitu kategori sombong itu juga gugur. Maka kategori yang terakhir adalah Yesua, itu betul-betul adalah Tuhan. Namanya Tuhan, dibunuh tidak akan mati, tapi bangkit lagi. Kalau dia mati, itu karena dia menggantikan kita sebagai manusia yang berdosa. Jadi dengan demikian saudara, saya mengatakan bahwa Yesua itu adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, dan dia memberikan jaminan keselamatan yang pasti kepada saudara semuanya. Jadi saat ini saudara tidak akan pernah berurusan dengan api neraka karena ada Sang Juru Selamat kita, Yesua HaMasiah. Haleluya. Nah, disinilah saudara yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan harus jeli pada saat kita mendengar khotbah dari seseorang, apalagi menyudutkan Yesua. Kalau yang khotbah atau yang menyampaikan seminar itu orang agama lain, mungkin kita berkata, emang gua pikirin ideologinya saja beda kok, agamanya saja beda kok kamu mau mengoreksi Yesua. Mimpi kali ye. Tapi berbeda kalau yang menyampaikan itu seorang rabi. Orang yang ngerti bahasa Ibrani dengan baik. Kita pasti akan terperangah dan kita akan menyerah kalah. Tetapi kalau kita melihat dari cara kita atau memiliki metode ketika kita mengalami kesulitan, jangan kita biarkan seseorang mengambil atau menyomot satu ayat, tapi ambil cerita secara lengkap, baru kita akan tahu seperti penerangan yang saya sebut ini, saudara. Nah, lebih lanjut, saudara yang terkasih, Rabbi Tovia Singer ternyata dia mengkritisi lagi tentang Matius. Dikatakan mengapa Matityahu mengubah kutipan dengan membuang kata sandang H atau the yang merujuk kepada orang tertentu, yaitu istri Nabi Yesayahu.
Dari analisa tata bahasa ini jelas terlihat istri Yesaya saat itu belum mengandung seperti yang ditafsirkan oleh Tovia Singer di pasal 8 ayat 1-3 jelas mengatakan hal itu. Nah, untuk itu saudara, kata sandang H yang menyatakan pihak tertentu merujuk kepada perawan tertentu, bukan kepada sembarang perawan. Alma itu memenuhi nubuatan kitab Beresit 3 ayat 15 dan Yesaya 7 ayat 14, yaitu Miriam, keturunan dari keluarga Daud. Nah, saudaraku yang terkasih, kemudian Tovia Singer ini juga menuduh Matius dan Lukas. Dia katakan bahwa Matius dan Lukas itu menulis kelahiran dari perawan karena pengaruh budaya pagan Yunani Romawi dan pagan agama-agama timur. Misalnya Alexander Agung percaya ia keturunan Zeus dan seorang perawan. Kemudian Romulus, pendiri Roma, itu anaknya dewa Mars dan perawan. Agustus, kaisar Roma, anak dewa Apollo dan ibunya sendiri, Horus, mitra Apollo, dan lain-lain. Jadi pernyataan dari Tovia Singer sekarang tidak lagi mengarah kepada nubuatan jangka panjang. Dari sisi grammar, saat ini dia menyerang Matius dan Lukas. Dia katakan bahwa Matius dan Lukas itu kan terpengaruh oleh pagan atau budaya Yunani dan Romawi. Nah, untuk ini saudara-saudara, apa yang bisa kita jawab? Maka tentunya kita mempelajari siapa sebetulnya Matius itu. Apakah benar seperti yang dituduhkan oleh Tovia Singer bahwa Matius itu hanyalah sebuah tokoh reformasi yang terpengaruh oleh budaya paganisme? Ternyata saudara, kita melihat bahwa Matiyahu atau Matius itu sosok Yahudi abad pertama dan dia bukan tokoh reformasi. Dan dia menyusun tulisannya itu secara midrasik Yahudi atau pikiran Yahudi, sistemnya juga sistem Yahudi dan agamanya juga agama Yahudi. Dan Matius pada waktu itu memasukkan tafsir yang disebut dengan Pardes. Ada 4 gaya penafsiran Yahudi, yaitu peshat atau makna secara harafiah atau sederhana dan literal. Kemudian yang namanya remes, yaitu isyarat atau makna mendalam dari suatu kalimat yang mengandung isyarat tertentu. Kemudian dras. Dras ini adalah makna perbandingan dari kata Ibrani dras, itu merujuk pada situasi masyarakat saat itu. Kemudian yang terakhir yaitu sot. Sot ini artinya makna yang tersembunyi, arti dari kata yang sebenarnya yang adalah rahasia atau misteri. Atau kalau saya katakan sot ini adalah makna dari sebuah kata yang sebenarnya adalah rahasia atau materi. Nah, Matius itu menerangkannya dengan merujuk pada masyarakat saat itu. Jadi saat Matius menghilangkan H itu karena sedang menghadapi situasi pada masa itu, bukan karena terpengaruh pola Yunani dan paganisme. Nah, ini yang harus kita ketahui, saudara-saudara. Pemahaman Matius yang adalah mesianik. Kita tentu melihat bahwa kelahiran dari perawan
itu berasal dari janji mesianik dalam Torah yang tertulis di kitab Beresit atau Kejadian 3 ayat 15 yang ketika itu Elohim berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kan ada seperti itu, saudara. Nah, kata zara itu kata benda bentuk maskulin singular, itu kata benihnya, ya, keturunannya itu ditulis dengan kata zara, yang akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya, yaitu Yeshua yang memenuhi nubuatan ini. Jadi sangat tidak benar kalau Tobias Singer mengatakan bahwa Matius itu terpengaruh oleh budaya paganisme. Itu salah sekali, saudara. Jadi kalau begitu saya katakan bahwa tuduhan Tobias Singer yang mengatakan bahwa Matius itu terpengaruh pola pagan dan Yunani jelas tidak tepat dan sangat tidak berdasar sama sekali. Bahkan bisa disebut sebagai lashon hara atau lidah jahat, lidah yang menebarkan racun. Saya juga mengatakan bahwa orang-orang yang menolak Yeshua itu ibarat seperti orang yang berlumuran darah sang juru selamat, saudara. Dan orang tersebut jelas tidak mungkin selamat. Bahkan di dalam seminarnya di Jakarta beberapa waktu yang lalu, Tobias Singer juga mengatakan hal yang lain lagi, yaitu bahwa Matius telah berani mengubah tanah di dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang kedua menjadi lain di dalam kitab Matityahu pasal 2 ayat 6. Pertanyaannya, apakah benar Matityahu atau Matius mengubah kitab Mika pasal 5 ayat yang kedua seperti yang dituduhkan oleh Tobias Singer? Mika 5 ayat yang kedua dikatakan demikian, namun engkau, hai Bethlehem Efrata, yang kecil untuk berada di antara pasukan 1000 dari Yehuda, daripadamu akan terbit bagiku seorang yang akan menjadi pemerintah di Israel, dan yang tampilnya dari semula sejak zaman dulu kala. Sementara di dalam Matius 2 ayat 6 dikatakan, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara pemimpin Yehuda. Tobias Singer berkata, saudara, penulis kitab Matityahu, sekali lagi dia katakan ya bahwa penulis kitab Matityahu bukanlah Matius, tetapi keuskupan kota Hierapolis. Wah, ini kan ngaco ini, saudara. Dapat dari mana dia informasi ini, ya? Sehingga Roma Katolik menyatakan bahwa penulisannya adalah Matityahu atau Matius itu tahun 100 sampai 140 setelah Yesua. Sehingga banyak yang mengikuti ajaran Roma Katolik. Nah, sekarang ada sanggahan, ya. Seorang rabi dari ortodok Yudaisme bernama Rabi Eliyahu Svi Soloveitchik tahun 1805 sampai 1881 menulis sebuah buku dengan judul ya Kol Kore, the Torah, the Talmud and the Gospel, menjelaskan sebagai berikut, saudara. Dia katakan, now dear reader, I will interpret for you the Talmud's way of the commentary, so you would see that the writers of the New Testament were Talmud scholars. Saudara perhatikan kata
the reader of the New Testament were Talmud scholar. Artinya apa? Artinya adalah penulis perjanjian baru itu adalah sarjana Talmud. Jadi kalau Tovia Singer menuduh bahwa Matius itu adalah seorang yang disebut bukan dia tetapi keuskupan Hierapolis, jelas itu sangat salah sekali. Ya. Kitab Matyahu adalah salah satu kitab di Perjanjian Baru, dan menurut Rabi Eliyahu Zvi Soloveitchik, seorang rabi ortodok Yudaisme yang belum menerima Yesua, itu menjelaskan bahwa para penulis Perjanjian Baru itu adalah sarjana di bidang Talmud. Jadi sekali lagi penulisan tuduhan dari Tovia Singer ini jelas sangat tidak tepat sekali, saudara-saudara. Dan saya katakan ini disebut dengan lason hara. Saya juga punya beberapa catatan yang saya tulis di handphone, karena saya harus mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk melakukan penyanggahan hal ini. Ya, nah di sini tertulis, saudara-saudara, bahwa saya akan bacakan saja sanggahan dari Rabi Tovia Singer yang melakukan lason hara. Nah, saya akan bacakan untuk saudara. Mari kita membaca di dalam Matyahu pasal 1 ayat yang ke-6 secara keseluruhan dengan konteks yang sebenarnya, dan jangan mencomot satu ayat tertentu saja. Ini terjemahan dari Complete Jewish Bible. Ya, di sana dikatakan, after Yeshua was born in Bethlehem in the land of Jehudah, during the time when Herod was king, Magi from the east come to Jerusalem and asked, where is the newborn king of the Jews? For he saw his star in the east and have come to worship him. When King Herod heard of this, he became very agitated, and so did everyone else in Jerusalem. He called together all the head Kohanim and Torah teachers of the people and asked them, where will the Messiah be born? In Bethlehem of Jehudah. They replied, because the prophet wrote, and you, Bethlehem, in the land of Jehudah, are by no means the least among the rules of Jehudah, for from you will come a rule who will shepherd my people Israel. Sekarang mari kita lihat di dalam Mika pasal 5 ayat yang kedua versi Complete Jewish Bible. Di sana dikatakan, but you Bethlehem near Ephrat, so small among the clans of Jehudah, out of you will come forth to me the future rules of Israel, whose origin are far in the past, back in ancient time. Kemudian kita melihat di kitab Mika pasal 5 ayat yang kedua, versi Outreach Judaisme yang dipakai oleh Rabi Tovia Singer. Dia katakan demikian, but thou Bethlehem Ephratah will add little to be among the 1,000 of Judah. Out of thee shall one come forth unto me, that is to be ruled in Israel. Those goings forth are from of old, from ancient days. Kemudian
lagi kita melihat Mika pasal 5 ayat yang kedua dalam kitab Targum, yaitu Targum Jonathan. Di dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang kedua, di Targum Jonathan berkata demikian, "And you, O Bethlehem Ephrat, you who were too small to be numbered among the thousands of the house of Judah, from you shall come forth before me the Messiah to exercise dominion over Israel, he whose name was mentioned from before, from the days of creation." Apakah penulis kitab Matius yaitu Matyahu membuat kesalahan? Tidak sama sekali. Justru Matius di sini menunjukkan bahwa ia mengutip apa yang tercatat di dalam Targum. Matyahu atau Matius tidak mengubah isi dari kitab Mika, tetapi Matyahu menulis Matyahu 2 ayat 6 sesuai dengan yang ada di dalam Targumim pada saat itu. Kemudian di dalam Midrash Rabbah Lamentation di section 51 atau on Lamentation 1 ayat 16 menjelaskan bahwa Bethlehem adalah sebagai tempat kelahiran Mesias. Saya tidak perlu membacanya karena ini cukup panjang, saudara-saudara. Jadi Yudaisme sendiri percaya bahwa Bethlehem adalah tempat asal dari Mesaya atau Mesias. Itu sebabnya para ahli-ahli Torah di zaman Herodes membisikkan Raja Herodes untuk membinasakan anak-anak kecil di Bethlehem karena antisipasi akan datangnya Mesias yang mengancam posisi Raja Herodes. Yahudi sendiri percaya bahwa Mesias berasal dari Bethlehem. Ini tidak saya baca untuk ayat-ayatnya. Dengan demikian kita melihat bagaimana Matityahu adalah seorang sarjana di bidang kitab suci. Terbukti bahwa tuduhan yang dilontarkan Rabbi Tovia Singer sangat tidak berdasar dan berbahaya karena membutakan orang-orang yang tidak tahu tentang dunia Yudaisme abad pertama, di mana pada saat itu banyak targumim yang dibaca untuk dipelajari. Jadi sekali lagi di sini saudara-saudara bahwa Tovia Singer itu sudah melakukan lason hara. Saya berharap saudara kita semua akan tetap mantap dan mengakui bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah penyelamat kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Amin.